Eh, Halo, kali ini jumpa lagi eh, di diskusi yang kedua mengenai solving problem by searching. Ya, di sini kita akan coba membahas tentang uninformed search strategies, di mana kita akan coba ambil sampel menggunakan Dijkstra algorithm, dan kemudian yang kedua adalah informed search strategies, di mana kita akan menggunakan greedy based first search. Nah, pertama-tama apa sih uninformed search strategies itu? Uninformed search biasa disebut dengan blind search. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma pencarian ini adalah algoritma yang buta atau tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar status yang saat ini sedang dihadapinya. Algoritma ini melakukan pencarian dengan basis graph yang berisikan simpul-simpul yang mewakilkan status-status yang dapat dicapai dalam pemecahan suatu masalah. Simpul tujuan harus sudah diketahui di awal, sehingga ketika mencapai simpul tujuan, algoritma pencarian ini dapat berhenti tanpa melakukan pengecekan pada simpul-simpul lain. Atau bisa kita sebutkan titik awal dan titik destinasi itu harus sudah disebutkan. Simpul-simpul tersebut akan didaftarkan pada queue atau sebuah antrian, dan simpul yang terletak di pangkal antrian akan dibangkitkan sehingga tiap simpul anak-anak simpul tersebut akan dihidupkan dan didaftarkan juga pada antrian. Beberapa jenis algoritma uninformed search strategies diantaranya breadth first search, deep first search, uniform cost search, deep limited search, iterative happening deep first search, dan termasuk di dalamnya adalah Dijkstra search. Ya. Ya, nah di sini kita akan coba mengangkat salah satunya yaitu Dijkstra algorithm. Di mana Dijkstra algorithm ini adalah algoritma Dijkstra. Kita dapat menemukan shortest path atau path terendah, terkecil, di antara nodes titik di dalam sebuah graph, atau kita bisa bilang di sebuah lintasan. Ya. Dan di sini kita bisa harus spesifikasikan graph tujuan maupun graph titik awal maupun titik tujuan. Ya, seperti sebagai contoh, ya kita bisa perhatikan di sini saya menyediakan 20 titik. Pertama ada kita bisa lihat sesuai dengan nomornya. 1 ke 2 jarak antara 1 ke 2 itu 3, 1 ke 4 itu 6, 1 ke 5 itu ada 3, 1 ke 7 ada itu 3, dan seterusnya. Di sini ada 20 titik, 1, 2, dan sampai ke 20. Nah, di sini kita akan coba spesifikasikan titik awalnya adalah 1, dan tujuan akhirnya adalah 20. Nah, kira-kira gimana sih cara kerjanya algoritma Dijkstra? Nah, di sini kita akan coba melihat bagaimana sebuah algoritma bekerja. Eh, kita akan mulai dari titik 1, karena kita titik awalnya adalah 1. Maka di sini kita akan mengecek titik-titik yang mengarah kepada 1. Contoh, 1 ke 2 itu bisa, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 7. Nah, dari antara 4 titik ini, titik yang manakah yang terdekat atau jarak terdekat? Di sini ada 3. 1, 2, dan 3. Karena masing-masing memiliki jarak 3. Nah, yang 3 ini akan di-hold dulu. Di-hold. Dan kemudian, ya, di sini. Di sini kita bisa melihat 1 ke 2 adalah 3. The lowest distance, titik terendahnya adalah, jarak terendahnya adalah 3. Sedangkan 1, the lowest distance is 0, karena jaraknya memang 0 dari 1 ke 1, terus kemudian 1 ke 5, kemudian 1 ke 7. Nah, di sini jarak 1 ke 7 merupakan yang terendah,
sekaligus mengarah ke titik yang ke-20. Di sini algoritma akan berjalan terus, di mana akan mencoba mencari path atau lintasan terendah untuk menuju ke angka 20. Di sini the lowest distance is 3, terus kemudian kalau kita lihat di sini kita akan otomatis menambahkan dengan 3 ke sini, ke 14, karena dari sini tadi kita sudah dapat nilai 3 di sini, kita sudah dapat 7. Nah, dari 7 ke 15 berarti tadi 3 ditambah 11, maka the lowest distance-nya 14. Sedangkan dari sini, dari sini itu adalah ke sini, yaitu the lowest distance is 4. Jadi lintasannya ini ada 4. Sedangkan dari sini ke sini, kalau kita lihat dari tadi, jadi ini akan berlanjut. Jadi itu bukan hanya mengecek di satu titik ini aja, ini saja, tapi mengecek ke seluruh titik yang berkaitan dengannya. Contoh yang satu, dia akan coba berputar ke 6. Ke 6, maka di sini the lowest distance is 9. 9 didapat dari 3 ditambah 6. Begitu. Jadi karena ini tidak ditemukan, maka dia berhenti di sini dan kemudian dia akan coba dari titik yang lain. Dari sini ke sini, yaitu 6. Jadi ada beberapa variabel kemungkinan. Yang pertama ke sini, ke 4, kemudian ke 7, kemudian ke 5. Jadi di sini juga dicek bahwa ini ketiga dari 1 ke 5 3, dan dari 5 ke 3 2, 3 ditambah 2, the lowest distance is 5. Gitu. Jadi karena ini langsung lebih singkat, lebih ringkas, maka otomatis nilainya adalah 3. Maka akan meneruskan ke lintasan yang ini. Itu ke 7, kemudian ke 14, 3 ditambah 1, 4, dan kemudian 4 ditambah 3, 7. Karena kalau kita ke kiri, itu berarti hasilnya adalah 4 tambah 9, itu sudah 13. Sedangkan di sini jaraknya masih 7. 7 kebanding 13 kan 7 yang lebih kecil, maka akan memilih jalur lintasan ini. 7 menuju 19, 12, 7 ditambah 5 hasilnya 12, tambah 2. Maka jarak terkecil terendah adalah 14. Begitulah algoritma Dijkstra, yaitu dari 1 ke 7, ke 14, ke 18, ke 19, dan ke 20. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian informed search strategis. Nah, informed search sering disebut dengan heuristic search. Hal ini karena pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Knowledge tersebut merupakan data tambahan yang menjadi acuan pembangkitan simpul pada algoritma ini. Metode ini mampu menemukan solusi lebih mangkus dengan waktu yang lebih singkat daripada metode uninformed search. Pada pencarian dengan menggunakan metode uninformed cost search, salah satu bagian dari algoritma uninformed search, kita bisa membandingkan nilai simpul yang telah dihidupkan dan kemudian akan melakukan ekspansi pada simpul dengan nilai yang terkecil. Nilai jalur ini biasanya dilambangkan dengan G dalam N. Salah satu contohnya ada greedy search, kemudian grab search, dan lainnya. Di sini kita akan coba menggunakan greedy best first search, di mana the greedy best first search algorithm mencoba untuk mengeksplor node yang terdekat yang terdekat dengan tujuan. Nah, oke. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan coba dari titik 1 menuju 17. Nah, bagaimana proses pencarian angka 17 ini? Jadi dari titik pertama, dari titik 1, kita ketahui ada 3 node yang menuju yang dari simpul 1. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Nah, di sini kita akan tandai bahwa 2, 3, 4 ini adalah
eh, titik-titik yang terdekat. Nah, di sini kalau kita lihat ada jarak yang ditentukan. Contoh 1 ke 2 itu 7, 1 ke 3 4, 1 ke 4 itu ada 11. Nah, di sini kita akan langsung mencoba titik terendah atau jarak terendah. Maka di sini kita bisa lihat, kita ibaratkan tiga, ini tiga, nilai 3 adalah yang terendah. Nah, kita bisa hilangkan baris 3 ini dan kita bisa bayangkan satu akan menuju ke 10, satu menuju ke 9. Jadi poin yang ada adalah 2, 10, 9, dan 4. Karena kita ibaratkan 3 sudah menjadi sudah dihilangkan. Ya. Jadi ya kita bisa lihat berarti 1 ke 10 ada 10, 1 ke 9 ada 9. Nah, kemudian dari antara ini tadi ada 10, ada 9, terus ada 11. Tadi ini ada 7, 10, 9, 11. Maka yang terendahnya adalah 7. Otomatis kita akan coba hilangkan yang 2 ini. Kita akan langsung menuju 1, 5, 6. Otomatis nilainya adalah 1 ke 5 itu ada 12, 1 ke 6 itu ada 13. Berarti 5, 6, karena 12, 13, kemudian 10, 9, 4, ya 11. Jadi 11 titik terendah. Maka di 11 kita akan coba hilangkan yang 4, otomatis 1 ke 11 berarti 12, 1 ke 12 berarti 14. Kemudian nilai terendah berarti kita temukan adalah 9 di sini. Nah, kita coba matikan simpul 9 dan kita sudah menemukan angka 17. Itu 1, 3, 9, 17. Itu 4 tambah 5, 9, tambah 4 ada 11. Berarti ada 11. Nah, di sini kita bisa temukan adalah angka 17. Kurang lebih penjelasan dari inform search atau algoritmanya adalah seperti itu. Jadi kita akan mencoba menghilangkan set-set atau node-node yang terkecil terlebih dahulu. Ya, demikian penjelasan dari uninformed dan informed search. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.